Assalamualaikum Om Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya Alhamdulillah. jelas Om Bagus. Jelas banget ya. Baik Om, Alhamdulillah. Siap. ini kita sudah tadi ada beberapa pertanyaan langsung Om. Masya Allah. Jadi nanti mungkin saya akan persilahkan Om Bagus untuk menyampaikan materi ya Om. Tema Siap. kita adalah tentang jago negosiasi dengan instant persuasion Om. Masya Allah. Baik, waktu dan tempat kami silakan untuk Om Bagus menyampaikan materi. Baik, Silakan, Om. terima kasih Kak Iksan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah kita raih sampai hari ini, semua yang kita sudah dapatkan. Sudilah kiranya kita tetap menyadari, karena salah satu syarat kita mampu memiliki kekuatan persuasif, ya, kita harus memulai dari diri kita sendiri, yaitu hamba yang selalu bersyukur, senantiasa Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, salah satu bentuk nikmat itu adalah kita mudah dalam melakukan komunikasi. Kita berkomunikasi, orang mudah paham. Oleh karena itu, sudilah kiranya apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah berada dalam kehidupan kita, kita harus sama-sama sadari bahwa semua itu Allah beri, Tuhan beri hanya untuk menjadi bahan bakar di dalam menjalankan ibadah kita. Karena kehidupan ini diciptakan untuk manusia dan jin, itu khusus atau tidak ada fungsi lain, tidak ada kegiatan lain, hanya untuk beribadah. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang muslim, mari sama-sama kita juga memulai acara ini dengan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berserah diri pada apa-apa yang telah diwasiatkan untuk kita semuanya, dituntunkan dengan banyak pengorbanan yang dilakukan oleh beliau. Kita ini adalah umat yang paling nikmat karena kita mendapatkan petunjuk. Saudara-saudara sekalian, hari ini Om Bagus diminta untuk menyampaikan materi tentang bagaimana kita handal dalam melakukan negosiasi dengan bermodalkan hal yang disebut dengan instant persuasion. Nah, instant persuasion ini kenapa ada istilah instannya, ya? Karena sebenarnya persuasif itu kalau sudah kita miliki kekuatannya, bukan lagi sesuatu hal yang harus kita paksakan keluar, ya. Tapi dia bisa berjalan secara mekanisme sukses otomatis. Kita istilahkan dia menjadi sebuah bawah sadar, ya, bahwa orang yang sudah memiliki capability ini, niscaya dia tidak lagi pusing-pusing untuk mempersiapkan ketika ingin berjumpa dengan rekan bisnis, atau pimpinan, atau bawahan, atau siapa saja yang berkenaan dengan usaha kita sehari-hari. Tetapi kalau kita sudah memiliki kekuatan ini, dia akan berjalan dengan sendirinya. Nah, ini yang saya maksud dengan instan. Nah, tentunya di dalam menjalankan bisnis, kita tidak bisa lepas daripada komunikasi. Komunikasi ini juga harus dimiliki ilmunya. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu, maka yang terjadi di dalam hidupnya banyak kehancuran-kehancuran di dalam amalannya. Ya, karena kita meyakini kebenaran mengatakan kepada kita lewat Rasulullah, apabila sebuah urusan dikerjakan, diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi syarat mutlak kita harus menyadari, ya, ajaran dari beliau dikatakan jangan kerjakan sesuatu yang apabila kamu belum punya ilmunya. Jadi bisnis itu adalah satu rangkaian usaha, ya, di dalamnya ada fakultas komunikasi, ya. Ada fakultas manajemen, ada fakultas kesabaran, ada fakultas semangat, ada fakultas inovasi, ada fakultas belajar, ya, untuk menyadari bagaimana kita ingin menjalankan bisnis itu. Dan yang paling penting adalah fakultas tujuan. Nah, ini fakultas-fakultas di dalam University of Business. Nah, cuman kalau kita tidak menyadari itu, kita pikir bisnis itu pokoknya ada modal, kerjain, bangun pagi, kerja semangat, nggak bisa. Ya, karena hidup ini adalah perjalanan. Ya, hidup ini adalah perjalanan, di mana perjalanan kita ini tidak berjalan di atas jalan yang sebagaimana mobil berjalan di atas aspal, tapi hidup ini berjalan di atas jalannya perjalanan yang disebut dengan umur. Jadi umur itulah perjalanan kita.
Nah, di setiap perjalanan itu harus ada tujuan. Kalau kita tidak memiliki tujuan, kita akan muter-muter dalam lingkaran setan. Nah, itulah orang yang bisnis, dia tidak tahu mau kemana, kalau sukses harus bagaimana, kalau gagal dia harus bagaimana. Nah, saya sudah mengumpulkan ada 35, kurang lebih ya, 35 poin yang harus kita pikirkan di dalam mempersiapkan diri kita, agar kita mudah untuk melakukan negosiasi dengan kekuatan instant persuasion. Ini apakah Om Bagus sudah bisa share screen ini, Kak Iksan? Oh, sudah bisa kayaknya nih ya. Oke, ini saya coba buka Bisa Om, materi yang ya bisa sudah bisa. ada ini, Silakan Om. ada beberapa sudah Om Bagus ini. Semua materi ini kita ajarkan di KAFI ya, di KAFI BBC Motivator School. Ya, yang paling pertama sebentar ya, saya bukakan. Yang paling pertama untuk kita sadari bahwa ini semua tidak bisa terjadi dengan sendirinya ya. Sesuatu hal yang tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada upaya. Harus ada upaya untuk bisa dan harus mampu mengejarnya. Ini sebentar, ini ada kredit ini dengan materinya sebentar ya. Bentar kita tutup dulu kayaknya. Karena ini kok dibuka tapi sebentar ya. Kecampur sama materi-materi ngajar sebelumnya nih, Kak Iksan. Siap Om. Ya, jadi peserta kita dari mana saja nih, karena wajahnya nggak bisa kelihatan nih, kembali ke zaman kuno Om Bagus ini. Ah, ada yang dari Bandung, dari Jogja, dari Masya Makassar, dari Allah, Masya Malang, dari Allah, Tangsel, dari Batam, se-Indonesia Om. Yang dari Masya Qatar juga ada Allah. Om. Dari mana? Qatar Om. Oh, Sambil Masya Allah, dari gambar Qatar. kayak. Iya, iya, iya. Cuman ini sedihnya, nggak tahu ini sistemnya bagaimana kok Om Bagus nggak bisa lihat pesertanya. Ya Om, kita Ini. pakai Zoom webinar soalnya Om. Iya, 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 iya. Ini jadi membuat kita kayak zaman Om Bagus tempo dolo ya, di mana Om Bagus jadi penyiar, ngomong sendiri, nggak ada yang temani ngomong. Ya, Siap, teman-teman, monggo bagi yang mau muncul videonya menemani Om Bagus, silakan ya raise biar saya hand, bisa ada teman silakan. ngobrol ini sambil saya cari materi saya. Siap, silakan raise hand, Tiba-tiba. nanti saya angkat jadi panelis teman-teman semua, monggo. Sebentar. Yang mau jadi panelis videonya muncul, monggo raise hand, nanti kita angkat. Oke, terima kasih. Ada beberapa. Nanti mohon untuk on cam ya. Ya. Nanti punya Sudah. kesempatan eksklusif untuk langsung nanya ya, silakan. Raise hand, kita akan add jadi panelis ya. Alhamdulillah ini Kak Iksan sudah bisa kebuka. Sebentar ya. Selamat datang. Siapa yang sudah keluar ini? Klinik Afia, Masya Allah. Ya, Saiful Bahri, Masya Allah. Ibeng Herlambang. Nelvi Yohani. Ya, ada lagi yang namanya merek komputer. Kalau saya sebut, kalau saya sebut nanti dipikir iklan lagi. Silakan Bapak Ibu untuk on cam yang sudah raise hand ya, nanti biar. Nah, sudah terbuka ini Kak Iksan, mudah-mudahan bisa terlihat oleh teman-teman ya. Jadi inilah elemen-elemen yang harus kita kuasai, walaupun ini bukanlah jimat, bukanlah mantra, nggak usah khawatir ya. Kita bisa pelajari ya, tidak memandang suku, agama dan seterusnya. Ini bisa saja kita kerjain dan kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Jadi yang pertama adalah instant persuasion itu harus kita mau untuk menundukkan segala hal itu dengan senyum. Mau sakit hati, mau apa dan seterusnya. Karena apa? Karena persuasif yang tadi Om Bagus sampaikan itu keluar dari diri kita. Ya, jadi misalnya Mas Akbar Saiful ini yang sudah mulai kelihatan pakai headphone. Kalau tiba-tiba Anda mengalami kendala sedikit dengan klien, ya, senyumlah. Sampai di rumah, jangan senyum cuma di depannya klien. Sampai di rumah, kalau perlu tidur Anda tetap senyum. Ya kenapa? Karena itu adalah kekuatan. Ya, ibaratnya kalau obat itu pahitnya kayak apapun, kalau dibungkus gula, kenapa masih mau ketelan? Nah ini falsafahnya. Jadi saya akan tunjukkan kesalahan-kesalahan komunikasi, persuasi, dan harusnya bagaimana ya dalam setiap elemen ini. Jadi masalah komunikasi yang muncul, kita itu salah besar kalau kita
berkomunikasi dengan klien hanya fokus kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh klien. Ya, belum lagi kalau kita punya bawahan di dalam bisnis, ya, kita sudah punya karyawan, kita hanya fokus pada kekurangan-kekurangan karyawan kita, itu juga salah besar. Ya, mestinya harus bagaimana keajaiban komunikasi yang bisa kita dapatkan kalau kita mau mengerjakannya. Ya, kita harus mulai memikirkan sebelum mengkritik seseorang, sebisa mungkin kita dahulukan dengan pujian-pujian, ya, komunikasi yang indah, ya, apa kabar? Kenapa? Kalau falsafah Om Bagus adalah ketika kita berkomunikasi bisnis, kita terlalu fokus kepada bisnis, maka kita akan capek berkomunikasi. Ini Om Bagus ingatkan, ya. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita bisnis, kita hanya fokus kepada naiknya pendapatan atau kita curiga akan mendapati kerugian dan seterusnya, kita hanya fokus pada itu, maka saya katakan Anda adalah orang yang paling capek nanti mempersiapkan model komunikasi. Ya, jadi komunikasi bisnis yang paling baik, paling bagus adalah kita fokus kepada hubungan baik. Dan fokus kepada hubungan baik itulah niscaya akan melahirkan sukses dalam bisnis. Sebenarnya itulah yang ada. Itulah yang ada. Jadi jalinlah komunikasi yang baik, maka akan tercipta jalinan energi-energi dalam bisnis. Nah, jangan dibalik. Saya mau senyum kalau kau bagus, kau mau beli barang saya. Ya, sehingga misalnya Pak Praten begitu menawarkan sesuatu kepada klien, dia mulai tidak tertarik, terus fokus kepada bagusnya mutu produk, salah. Arahkan dulu pembicaraan kepada hubungan baik. Berhenti nawarin produk. Malah saya pernah sampaikan dalam seminar sebelumnya di Eva Power pula bahwa ada strategi-strategi kita berhubungan dengan orang tidak mendahulukan bisnisnya. Kita mendahulukan hubungan manusiawinya. Karena ingat, di dalam diri manusia terdapat kandungan rasa sayang. Misalnya contoh ya, saya sudah kadung akrab dengan Pak Praten. Saya tahu dia bisnis bantal guling misalnya. Walaupun bantal gulingnya itu lebih mahal, lebih jelek daripada produk yang saya sukai, tapi karena ada rasa tidak enak kepada beliau karena saya sudah akrab, maka saya berpikir ya sudahlah, ini sahabat saya beli aja bantalnya. Bukan karena kita menggunakan teknik belas kasihan, tidak ke situ. Tapi saya hanya berpesan bahwa di balik usaha bisnis itu ada sebuah keberkahan. Nah, keberkahan ini dipancing lewat kekuatan silaturahim dan uhwah yang baik. Nah, itu yang harus selalu diingat. Ya, jangan terlalu fokus kepada untung rugi. Kalau kita fokus ke situ, ya selamat menikmati. Capek Anda menghitung. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi ini ada kurang lebih sekitar 35. Ya, 35 elemen. Kita pindah ke yang berikutnya. Kita mulai berpikir untuk menciptakan elemen di dalam menjaga bentuk-bentuk gosip tapi positif. Karena apa? Karena sekarang Anda pahami kan di era medsos ini, induksi-induksi terkuat di era modern yang berkenaan dengan marketing adalah membicarakan buruknya orang lain atau buruknya produknya. Maka muncullah serangan-serangan bentuk hoax. Jangankan urusan bisnis benda ya. Di politik aja bermunculanlah yang disebut dengan buzzer-buzzer. Bermunculan itu. Ya, karena itu adalah strategi di dalam membentuk tata cara persuasif-persuasif agar si sasaran ini terkena. Jadi sekali lagi saya katakan, hati-hati ketika kita termasuk orang yang melakukan kesalahan dalam komunikasinya. Jadi salah besar jika kita menyembunyikan pujian tentang orang lain untuk diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang ya, kalau Anda punya kompetitor sekalipun, tolong di hadapan klien Anda akui kesuksesan kompetitor Anda. Misalnya kita bicara tentang baterai. Iya Pak, memang baterai A itu hasil riset kami. Bagus Pak. Subhanallah. Karena daya tahan baterai dia itu memang jauh lebih bagus daripada saya. Itu harus Anda tekankan itu. Tidak boleh
Anda mengingkari itu, karena itu menodai hubungan uhuah antara Anda dan klien. Karena klien begitu tahu Anda pembohong, itu tercatat di kepalanya. Manusia adalah makhluk yang paling kuat merekam keburukan atau kejelekan orang. Hati-hati. Jadi jangan menciptakan kondisi-kondisi keburukan Anda yang Anda tidak sadar, Anda izinkan orang itu untuk merekamnya. Maka keajaiban komunikasi yang bisa kita kejar adalah bagaimana kita terus-terus untuk mau mendengar produk-produk orang itu baiknya di mana, kita rekam, dan kita juga promosikan. Sehingga Anda dipuji oleh klien. Anda dipuji oleh klien. Tapi memang konsekuensinya kalau Anda tenaga marketing, saya berbicara ini Anda adalah pengusahanya, bukan tenaga marketing. Kalau tenaga marketing, jangan coba-coba Anda ungkapkan ini di depan atasan Anda. Anda akan dicaci maki. Kamu kenapa bela produk daripada kompetitor kita? Kamu digaji oleh mereka. Nah ini, ya, karena etika berpikir tiap level itu beda-beda. Karena mereka membawa berbagai macam alasan. Belum lagi ketakutan owner. Owner itu jauh lebih penakut daripada marketing. Gitu. Nah, marketing yang takut kepada owner. Itu saja. Nah, yang ketiga, hati-hati kalau Anda di dalam bisnis ya sering menyampaikan keluhan-keluhan di depan klien. Ya, habisnya Bapak ini terlambat bayarnya, habisnya Bapak ini terlalu banyak maunya, habisnya wah itu hati-hati tuh. Ya. Karena apa? Pada prinsipnya saya ingin menyampaikan bahwa orang yang hobi mengeluh itu sebenarnya minta perhatian. Jadi kalau klien Anda banyak mengeluh, arahkanlah perhatian Anda kepada keluhannya. Itu kita balik. Kalau klien yang mengeluh, tapi tolong jangan Anda yang mengeluh. Ya, jadi kesalahan komunikasinya bisa terbentuk ya kalau kita selalu menyampaikan keluhan ya, tetapi tidak mau memikirkan solusi. Jadi mulai sekarang kalau kita sudah sering dengar keluhan daripada klien, mulai sekarang pula usahakan Anda memikirkan bagaimana solusi sebelum dia mengeluh. Karena kalau Anda termasuk rekan bisnis yang peka, setiap kali Anda mengakhiri komunikasi hari ini misalnya dengan klien, Anda harus bisa membaca kemungkinan dia akan mengeluh itu ke arah mana. Ketika terjadi jalinan komunikasi yang berikutnya, tolong solusi-solusi sudah Anda bawa. Pak, nanti saya takut Bapak bertanya tentang ini, saya sudah jawab Pak, ini jawabannya. Jadi klien itu merasa enak nih orang, dia mengerti saya. Jadi klien itu bukan hanya lancarnya barang datang, harganya murah, tetapi ada kenyamanan di dalam kerjasama. Ya. Jangan sampai kita mau enak, kita yang tidak pandai untuk melakukan instant persuasion-nya. Jadi keajaiban komunikasinya itu ada di mana? Tolong, di setiap Anda menjalin komunikasi dengan klien dan objek pembicaraan itu mengarah kepada permasalahan-permasalahan, jangan Anda fokus kepada keluhan. Tapi tawarkanlah solusi-solusi karena membuang waktu. Membuang waktu, apalagi era bisnis sekarang ini waktu untuk ngobrol itu sempit, enggak kayak dulu. Ya, malah dengan adanya tawaran medsos, kita lebih banyak ngobrol pakai Zoom. Sama dengan kita ini sekarang. Kita lebih banyak ngobrol pakai Zoom daripada kita harus sewa gedung, siapin makanan, belum lagi transportasinya, belum lagi waktunya dan seterusnya. Kalau ini saya rasakan saya pulang dari ngajar, saya langsung datang, tinggal buka laptop. Ya ada sedikitlah problem dengan laptop, dengan Zoom-nya, baru bisa berhasil masuk 13 menit kemudian. Sudah keringat dingin saya, takut diomelin sama Pak Direktur Iksan. Ya, berikutnya, ketika terjadi kesalahan-kesalahan komunikasi, apa yang terjadi Om? Nah, tentunya hal yang sudah lumrah adalah bagaimana kita menyampaikan permohonan maaf. Tetapi banyak orang ya di dalam bisnis itu terlalu mudah. Dikit-dikit, maaf Pak. Maaf Pak. Maaf Pak. Ingat, klien
selalu mencari solusi, bukan mencari ungkapan permohonan maaf. Ingat itu. Nah, sekarang belajarlah bagaimana caranya menyampaikan permohonan maaf. Ya. Jadi kita harus pandai untuk memuaskan klien dengan cara kita meminta maaf. Jadi kesalahan komunikasi yang selama ini ada bagaimana? Nah, kesalahan besarnya di mana? Apabila kita hanya memohon maaf dengan kata-kata saja. Misalnya, maaf Pak, saya minta maaf Pak. Kenapa ini produk ini? Saya minta maaf Pak. Kenapa ini? Saya minta maaf Pak. Di mana keajaiban komunikasi ini? Setiap kali kita minta maaf, tolong minta maaf itu menyampaikan 2 poin minimal. Poin yang pertama, maafkan saya atas apa. Yang kedua, dan selanjutnya saya akan apa. Ya, tapi kalau melengkap, bagaimana kalau melengkap Om? Kalau melengkap, satu, saya minta maaf karena. Yang kedua, saya menyesal sekali sampai ini terjadi. 3, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, dan saya akan. Yang kelima, apa syaratnya supaya Anda memaafkan saya? Ada 5 poin. Ada 5 poin. Ya, tetapi kalau Om, kalau misalnya 2 poin saja, ya silakan. Tapi kalau mau lengkap, poin minta maafnya, yaitu 1. Saya minta maaf karena. Yang kedua, saya menyesal ini terjadi. Yang ketiga, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, selanjutnya saya akan. Yang kelima, apa syaratnya supaya kamu memaafkan saya? Contohnya, ajak saya makan dulu. Oke, kita makan-makan, kita selesaikan. Tapi maafkan saya. Jadi, ada 5 jalan untuk melakukan instant persuasion di saat kita mengaku salah. Jangan ngotot. Ya. Hal yang buruk di dalam persuasif adalah kita salah, kita mengatakan kita salah, lalu kita ungkap penyebab kesalahan yang berasal dari dia. Itu tidak akan membangun kekuatan persuasif. Contohnya, ya saya minta maaf Pak, ya saya salah. Soalnya Bapak sih. Ini yang paling banyak. Bapak sih injak kaki saya. Itu dia. Jadi harus diselesaikan dengan baik. Baik, selanjutnya, hati-hati menjadi rekan bisnis yang kita istilahkan manusia pepesan kosong. Ini paling banyak. Paling banyak. Jadi mulai sekarang latihanlah untuk tidak terlalu mudah berjanji. Misalnya Pak Fuad, dikit-dikit. Gampang. Gampang kita atur Pak itu. Gampang kita atur Pak. Jangan menjadi teman bisnis yang seperti itu. Jangan biasakan mulut Anda berucap sementara Anda tidak paham ucapan Anda itu ada kaitannya dengan dosa nanti kalau Anda tidak penuhi. Makanya kata Rasulullah, sebelum engkau berkata-kata, pikirkan dulu perkataanmu. Karena perkataan itulah yang paling banyak menjadi sebab terjerumusnya manusia ke dalam neraka jahanam yang dalamnya lebih luas daripada jarak timur ke barat. Na'udzubillah min zalik, jangan sampai terjadi. Gara-gara bisnis doang kita begitu. Gampang Pak, gampang itu. Nanti saya kasih. Gampang Pak. Oh nanti kita atur Pak. Oh no. Kalau Anda mau menjadi orang yang smart di dalam instant persuasion, setiap kali ada janji yang dia minta, ucapkan tapi pikirkan sebelum Anda berani memutuskan. Sampaikan dengan jujur, mohon maaf Pak, kalau hal itu saya belum bisa putuskan, tapi saya janji saya akan berjuang untuk menghitung ulang kalau memang harga bisa saya turunkan. Tidak perlu Bapak minta. Tidak perlu Bapak ingatkan saya. Itu segera catat di depannya. Itu keren. Jadi rekan bisnis yang terbaik ketika dia berjanji, dia langsung keluarkan catatannya. Sebentar Pak, saya catat Pak ya. Ini Bapak minta. Itu klien merasa dihargai banget. Nah kita tidak. Dikit-dikit gampang. Ya Pak, gampang. Kita tidak rasa 1 kali pertemuan sudah 18 gampang. 18 gampang, bisakah Anda ingat dengan mudah? Ini yang banyak penyakit. Ya, seperti itu. Nah, di mana letak kesalahan komunikasinya? Mari kita lihat.
Salah besar menawarkan diri melakukan sesuatu yang kita sebenarnya tidak ingin lakukan. Jadi ada bahasa-bahasa simpel, makro, ya, yang tidak detil, tetapi itu seringkali kita ucapkan bukan hanya untuk urusan bisnis, ya, yaitu kata gampang. Gampang Pak, besok nanti kita bicarakan. Gampang Pak, jangan menjadi rekan bicara yang gampang-gampang. Karena hidup ini tidak ada yang gampang. Semua harus istiqomah, semua harus ikhtiar, semua harus pengorbanan. Tidak ada gampang itu. Makanya berhentilah menyebut kata gampang. Apalagi, mohon maaf ya, mohon maaf sekali bagi Anda yang Muslim, jangan terlalu mudah mengucapkan insya Allah. Ya, ditanya saja, kamu kenapa tidak menikah? Insya Allah saya akan nikah. Insya Allah, Anda paham nggak artinya insya Allah itu apa? Jika Allah mengizinkan, pertanyaan saya, adakah Allah tidak mengizinkan kita menikah? Itu kadang-kadang kita tidak bisa bedakan kapan menggunakan basmalah, kapan insya Allah. Kalau insya Allah itu yang berkenaan dengan ketidakmampuan. Misalnya saya tanya sama Mas Fuad. Mas Fuad, besok hujan nggak ya? Nah, Mas Fuad bilang, insya Allah, kita doa supaya tidak. Nah, itu kan jika Allah mengizinkan. Tapi kalau saya tanya, Mas Fuad, tadi udah sholat duhur? Insya Allah. Salah itu. Salah itu. Jika Allah mengizinkan. Tadi sudah dikerjakan. Nah, itu yang banyak kita salah kaprah. Jadi tolong jangan jual Tuhanmu ketika kau bisnis. Jangan jual Tuhanmu. Jadi jangan lagi, insya Allah gampang Pak, insya Allah gampang. Kau pikir gampang dapat izin Allah? Insya Allah gampang. Coba bayangkan itu. Ya, jadi lewat acara ini pula saya berharap Anda pelaku bisnis ini juga banyak tobat dengan perkataan, ya, biar Anda punya bisnis berkah. Ya, mumpunglah saya dikasih kesempatan jadi pembicara, biar saya juga bisa bermanfaat jadi saudara Anda untuk berbuat tawasau bihaq wa tawasau bisabr. Cuman memang materi seperti ini agak susah connect kepada Anda yang tidak mau menjadikan bisnis Anda sebagai ibadah. Kalau Anda masih menggunakan bisnis ini untuk cari nafkah, cari makan, untuk cari kepuasan, agak susah connect dengan materi yang seperti ini. Itulah, karena kita menggunakan jalur keberkahan. Ya. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita langsung lanjut. Jadi, di mana kekuatannya, Om? Kekuatannya itu ada di keajaiban yang bisa saja terjadi kalau kita mencanangkan di otak kita untuk senantiasa berharap agar orang akan menerima tawaran yang kita berikan, tapi jangan sebaliknya. Contoh ya, misalnya saya mau pulang nih. Saya sudah tahu, misalnya rumahnya Suto itu di Bekasi. Acara kita di Blok M. Saya mau pulang ke Bintaro. Saya iseng nanya, gimana Mas Suto? Bareng? Saya antar pulang? Saya juga sendiri nih. Padahal saya sudah tahu rumahnya Suto itu di Bekasi. Itulah. Nah setelah itu, Suto bilang, wah alhamdulillah ya Allah, kau datangkan malaikat, ada orang ajak pulang. Sementara saya ini tidak mungkin ada kendaraan ke Bekasi. Langsung Suto bilang apa? Oh iya, boleh Pak Bagus, alhamdulillah kalau Pak Bagus mau antar. Nah, terus bego-begonya lagi saya langsung ngomong, Mas Suto pulang kemana? Saya ke Bekasi. Oh mohon maaf, saya di Bintaro. Ini banyak terjadi. Jadi kalau Anda memang sudah tahu Anda tidak menginginkan melakukan itu, jangan ditawarin. Gitu. Gimana? Mas Fuad, besok berangkat sama siapa? Apa saya susul ke rumah? Mas Fuad pula tahu mobil yang satu rusak, mobil yang satu mau pakai istrinya. Mas Fuad bilang, boleh tuh, alhamdulillah. Kita satu jalan. Nah, cuman tiba-tiba Anda jawab lagi, oh tapi saya mau antar istri saya dulu. La ilaha illallah. Ini yang kayak begini-begini, tolong jangan diterusin. Tobatlah. Tobat. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Yang berikut adalah bagaimana di dalam instant persuasion itu
harus juga kita tahu ada elemen tentang kejujuran. Ya, kejujuran. Nah, ini yang paling banyak sifatnya orang Indonesia. Ya, orang Indonesia itu selalu ngomong gini, saya tahu Pak, saya tahu semua produknya. Begitu kita mau jalan-jalan, ya, baru 1 kali ke Bali, dia sudah bilang sama Mas Sani, gampang, saya ke Bali tahu. Nanti saya yang tunjukkan jalan di sana. Sudahlah, kalau kau yang tidak tahu Bali, tidak usah soto di depan umum. Gampang Pak, saya kenal itu. Nanti gampang itu. Nanti urusan saya itu. Begitu kita berharap, tidak ada yang dia bisa kerja. Nah, ini mirip-mirip dengan janji pepesan kosong. Jadi intinya adalah di dalam komunikasi kita dengan klien, tolong hadirkan kejujuran. Kalau Anda memang tidak tahu, sampaikan tidak tahu. Jangan coba-coba bilang, wah saya kuasa itu Pak, saya olah orangnya. Ya. Atau Anda coba-coba deh setelah mengikuti instant persuasion ini, besok coba Anda keliling ke teman-teman bisnis, coba ajak dialog, di situ Anda sudah mulai bisa tahu, oh ini yang Om Bagus kemarin bilang tipe ini, wah ini apalagi yang satu nih, semuanya jadi kenal. Oh saya kenal, sama SBY saya dekat. Saya dengan staf presiden itu cincai, gampang itu kita atur. Nanti saya bisa maju sampai Pak Jokowi. Itu di Indonesia paling banyak. Ya, kalau Anda main di gedung DPR, gedung MPR, itu makelar begitu paling banyak. Gampang Pak nanti saya atur. Saya dengan ketua MPR, saya dengan menteri ini. Oh itu anaknya menteri itu Pak. Oh satu sekolah sama saya. Begitu kita telepon, kagak ada yang tahu. Ya hati-hati ya. Berhentilah menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi, ingat, klien itu juga manusia. Dan manusia punya sifat paling muak melihat orang yang bergaya pintar. Jadi, berhentilah melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Apalagi Anda mengaku tahu tentang sesuatu, padahal Anda sendiri tidak yakin bisa melakukannya. Ya, keajaibannya bagaimana? Pastikan setiap kita berkomunikasi dengan klien kita berada pada kejujuran dan kita siap mengatakan tidak tahu kalau memang kita tidak tahu. Terutama ketika kita salah di dalam menyampaikan janji, kita harus mengakuinya. Ya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini yang paling asik. Om Bagus selalu mengingatkan teman-teman bisnis, kalau dia ingin menjadi teman bicara klien yang baik, jangan kalau Anda bisnisnya bulldozer, otak Anda cuma isinya bulldozer. Jangan ketika Anda ini bisnisnya kosmetik, di otak Anda cuma berbicara kosmetik. Jadi ingat salah satu sifat manusia suka sekali berkomunikasi dengan orang yang banyak data. Ya, boleh jadi Pak Sani ngobrol sama saya, kita sama-sama mau bisnis ban. Tapi Pak Sani datang, wajahnya Pak Sani kok agak beda seperti, iya Pak, istri saya sakit begini. Loh, sakit apa? Kemarin jatuh. Wah, gini, coba gini. Sudah berapa hari jatuh? Gini. Oke, sekarang kita nggak usah bisa bisnis, Pak. Ya, ini masalah tulang, Pak. Kita bawa istri Bapak dari mana? Kita antar sekarang. Saya punya kenalan. Itu ahli tulang, dia itu luar biasa, Pak. Bisa begini. Kita antar sekarang. Nggak usah bicara bisnis dulu. Kira-kira Pak Sani menjadi 4-0 nggak? Saya 4, dia mulai kosong tuh. Boleh Pak, bagus. Boleh, alhamdulillah. Udah nggak usah bicara bisnis, Pak. Kita ini saudara. Di pertengahan jalan pun berhenti bicara bisnis. Jangan gara-gara kita sudah mau tolong. Makanya Pak Sani, tolong saya lah. Kalau bisa Bapak ambil produk saya ini, saya sudah tolong Bapak ini. Itu brengsek itu orang-orang seperti itu. Jadi tetap bicara istri. Kenapa Pak istri bisa jatuh? Itu kenapa? Kita tanyakan seperti itu terus. Sampai dulu kita tolong, betul kita antarkan. Tapi jangan antar, kita masih tanya di jalan, di mana posisinya tuh? Ya, kita tanya orang lagi. Pastikan dulu. Nah, di sini di mix ini elemen-elemen ini, jangan sotoy. Apalagi sampai kita ke sana sudah angkut istrinya setengah mati sampai di sana, itu tukang pijat sudah lama pindah. Ini paling lucu gitu loh.
Ya, itu. Kita lanjutkan. Jadi manusia menyukai manusia yang lain yang memiliki banyak data. Karena apa? Dia punya banyak sudut pandang. Karena kalau orang punya banyak sudut pandang, itu keren. Makanya jangan dikit-dikit suudon, dikit-dikit suudon. Jadi hati-hati karena kata-kata itu bisa kembali berbalik menyerang kita. Jadi kesalahan komunikasinya adalah, ingat baik-baik, salah besar, ini saya kasih contoh ya, salah besar kalau Anda mendukung orang yang lagi marah, apalagi dia lagi marah, sedang menghardik musuhnya. Contoh ya, contoh. Misalnya, ini saya tidak tahu yang mana aslinya nih, Nelvi, Surya, Misa, Eko Rosadi. Sementara orangnya cuma 2 di situ. Apakah ini Mbak Nelvi atau Mbak Misa sama Mbak Misa? Betul? Nah, katakanlah begini. Mbak Nelvi lagi marah sama Hasan, katakanlah. Gitu. Di depan Hasan, Mbak Nelvi itu ngomel-ngomel. Tiba-tiba Misa datang juga ngomelin Hasan. Kau memang begini-begini. Tidak ada ujung-ujungnya. Atau Mbak Nelvi lagi ngedumel tentang Hasan. Lalu Mbak Misa tidak kenal Hasan, tiba-tiba nambahin. Memang Mbak Nel, memang ada orang itu tipenya begitu, nggak boleh. Sebaiknya kita harus maju untuk menjelaskan bagaimana hidup itu nyaman untuk tidak membenci. Saya jengkel ini. Ya, kenapa kamu jengkel sama siapa? Enggak, ada bawaan saya di kantor begini. Ya, kalau Anda tidak mau tersiksa, berhentilah membenci seseorang. Karena Allah memberi kamu bawahan yang seperti itu, sebenarnya Allah akan angkat derajatmu. Jadi kita balik itu semua dengan husnuzon. Akhirnya bisnis itu bukannya mendatangkan penyakit, tapi mendatangkan kesehatan. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak masalah, kita kok jadi semakin pinter. Ini orang enggak. Dikasih masalah dia kacau, gitu. Dikasih untung, dia mengacaukan. Dengarin istilah saya ya. Dikasih masalah dia kacau, dikasih untung dia kaya, dia mengacaukan. Mengacaukan rumah tangganya, mengacaukan rumah tangga orang, mengacaukan, wah pokoknya kacau lah. Jadi lebih bagus memang dia tidak sukses. Jadi tolong, kalau Anda mau kaya, jawab dulu. Anda mau kaya, untuk apa? Kalau Anda tidak tahu jawabannya, pertanyaannya, ngapain Anda kaya? Ya kan? Karena banyak orang masih salah tafsir terhadap kaya. Enak kaya, Om Bagus, kita bisa beli macam-macam, apa yang kita mau kita bisa beli. Saya bilang kau salah tafsir. Kaya itu bukan banyaknya membeli, tapi kaya itu banyaknya memberi. Ingat itu. Kalau Anda mindset Anda mau saya pengen kaya karena saya pengen banyak beli, Anda mulai salah tafsir itu. Karena kaya dan miskin itu bedanya cuman banyaknya kita bisa memberi. Kalau kita miskin, kita masih sedikit memberi. Bukan dibalik. Miskin tidak memberi, kaya lebih banyak membeli. Itu jadi terbolak-balik kita punya tujuan hidup. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengusaha yang insya Allah penuh keberkahan, bagaimana kita ambil jalur keajaiban komunikasi dalam persuasifnya? Ingat ketika ada orang berselisih, apalagi Anda hidup di bisnis, karena bisnis itu kan biasanya ada yang disebut dengan asosiasi ya. Ya, saya kasih contoh, misalnya kita ambil contoh Mas Sani bisnisnya apa? Ini bisa keluar suaranya nggak ini, Mas Iksan? Bisa Om, bisa. Tinggal Bisa ya? di-unmute aja ya. Silakan Ya. diajak ngobrol sama Om untuk unmute. Saya di bidang fashion, Pak. Nah, biasanya Mas Sani, bisnis seperti itu kan ada asosiasi ya. Ada. Asosiasi itu kan kalau sudah mulai membesar, ketika tidak kuat dalam persuasive communication, akan pecah itu. Akan pecah itu. Makanya Anda lihat itu asosiasi itu akan pecah. Kecuali asosiasi yang memang sama-sama punya kepentingan yang fokus, itu insya Allah enggak.
kayak Ikatan Dokter Indonesia. Itu kalau ketika ada kacau itu bisa pecah itu. Ya, terus apalagi ya Ikatan Dokter Indonesia, ya, terus apalagi asosiasi pedagang kaki lima itu ada. Tapi kenapa jadi banyak? Itu karena pernah terjadi perpecahan. Makanya kalau Anda mau asosiasi Anda damai, tolong kalau ada teman bertikai, jangan ada yang menjadi setan yang mengadu dua orang kawan. Walaupun kawan itu salah. Jadi kalau Om Bagus itu terbalik. Begini, misalnya saya berteman dengan Akbar. Juga berteman dengan Suto. Dua orang ini berantem. Strategi on supaya mereka damai, gitu. Setiap saya datang ke Suto, saya cerita kebaikannya Akbar. Tapi setiap kali saya ke Akbar, saya selalu cerita kebaikannya Suto. Kira-kira ini orang berantem nggak? Enggak, kita salahnya tidak. Karena kita pengen untung di asosiasi satu, kita datang ke Akbar menjelek-jelekkan Suto. Nah, suatu ketika Akbar lihat kita jalan sama Suto, Suto bilang apa? Pasti dia jelek-jelekin saya. Ini yang banyak orang tidak paham sebagai manusia. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau, dan ini teori berapa kali saya gunakan dalam hidup saya, akhirnya orang yang bermusuhan itu bisa sayang-sayangan gara-gara saya ada di antara mereka. Jangan ditambahin. Nelvi ribut sama Misa. Saya ke Misa, saya ceritain jeleknya Nelvi. Memang Nelvi begitu. Makanya cocok kok kemarin lempari dia sendal. Saya datang lagi ke Nelvi. Memang bisa begitu. Makanya tidak usah kau bayar utangmu sama dia. Biar dia mampus. Jadi apa itu komunikasi kayak begitu? Ya, jadi ayo kita hidupkan bisnis standar manusia, bukan standar setan. Karena kan tidak ada susahnya kok begitu tuh. Apa susahnya? Misalnya saya datang ke Pak Sani menceritakan baiknya Mas Akbar. Karena dia juga kawan. Cari saja positifnya Akbar di mana. Ambil. Ceritain. Makanya jadi orang, usahakan Anda punya kekuatan untuk menyerap, merekam kebaikan-kebaikan seseorang. Walaupun tadi saya sudah sampaikan, manusia adalah makhluk yang punya alat rekam yang sangat kuat untuk menangkap keburukan orang. Makanya contoh lah, misalnya saya bersahabat sama siapa ini? Klinik Afia ini, Pak siapa ini? Atau Pak Afia atau gimana? Sofyan, Pak. Maaf, Pak. Pak Sofyan, misalnya saya bersahabat dengan Pak Sofyan. Gitu. Setiap kali saya datang ke tempat dia, masa saya tidak bisa tahu sifat-sifatnya dia apa yang baik-baik? Saya rekam saja. Cuman karena manusia punya teknologi rekam yang buruk, punya kecepatan tinggi, biasanya begini, saya sahabat dengan Mas Sofyan 8 tahun. Gitu? 8 tahun. Tiba-tiba Mas Sofyan buat satu aja kesalahan. Bisa-bisanya loh saya mengeluarkan kalimat yang bunyinya seperti ini. Saya ngomong sama Mbak Nelvi, Mbak Misa. Mbak Nelvi, Mbak Misa, ya Allah, sekarang gue tahu siapa Sofyan sebenarnya. Sering nggak Anda ketemu orang yang seperti itu? Dia 8 tahun bersahabat, bisa-bisanya satu kesalahan bisa merubah pandangannya secara total. Dia bilang, saya sudah tahu siapa dia sebenarnya. Coba bayangkan. Berarti yang 8 tahun itu yang dia baik, terkubur. Hanya satu saja keburukan. Itulah kita kadang-kadang. Jadi ingat ya, kenapa bisnis itu dimuliakan. Pekerjaan yang dimuliakan oleh Allah dan diagung-agungkan oleh Rasulullah. Karena bisnis itu pekerjaan yang paling ribet di dalam menahan hawa nafsu. Kalau karyawan, pegawai, pokoknya datang berangkat pusing amat, mau hancur, yang penting gaji dapat. Tapi kalau bisnis, bagaimana Anda merawat klien, bagaimana Anda menjaga produk, belum keunggulannya, belum Anda semua yang mikirin itu. Keren nggak itu? Jadi kebayang nggak bisnis itu ternyata di dalamnya banyak peluang pahala. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian,
Kita ambil lagi satu poin, ya. Setelah itu nanti kita buka tanya jawab, ya. Ini tadi perbanyak sudut pandang. Sekarang kita masuk kepada poin yang selanjutnya adalah bagaimana kita melihat manusia yang tidak bisa bermain cantik ketika melihat sebuah kesalahan, solusi-solusi yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai faktual. Ingat, setiap manusia adalah unik. Kenapa bisa begitu? Karena manusia itu memiliki pengalaman hidup yang pasti berbeda-beda. Jadi tidak ada sebenarnya rumusan yang pasti di dalam bisnis. Tidak ada. Tidak percaya? Coba tanya sama Mas Sani, kenapa dia bisa sukses. Lalu kau catat matematika perjalanan hidupnya, coba kau ulangi. Bisa kau jatuh di lubang yang lain. Begitu pula kita coba tanya sama Mas Sofyan. Mas Sofyan, bagaimana Anda sampai sukses? Catatlah itu semua. Coba kau ulangi. Tidak ketemu itu. Tidak ketemu. Karena ada faktor misteri. Makanya kalau Om Bagus mau bocorkan di dalam bisnis itu ya. Makanya saya bilang lebih bagus ambil jalur yang paling nikmat, yaitu jalur tidak pakai anak tangga. Ya. Daripada kita menata tangga. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Nah, saya kasih contoh. Saya pengen memperkenalkan satu teori saya. Ya, semoga teori ini bisa membuat kita semakin damai dalam bisnis dan kita bisa sakinah di setiap kita menghadapi permasalahan, terutama dengan klien. Ya, nah, saya pengen menyampaikan, cuman Kak Iksan ini kok nggak ada whiteboard ya? Memang nggak bisa ya? Halo, siapa adminnya? Ya, Om. Nggak bisa whiteboard ya? Oh iya Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. nggak bisa, Om. Oke, saya sampaikan dulu untuk teman-teman. Jadi gini, dihafalkan saja ya. Jadi manusia itu harus paham, ya. Manusia harus paham. Om Bagus punya teori yang bunyinya mengenal segi empat mekanisme sunatullah. Apa itu segi empat mekanisme sunatullah? Ya, karena dunia ini Allah ciptakan sebagai tempat manusia diuji, maka harus ada 4 penjuru ujian. 4 penjuru ujian ini harus nyata di muka bumi, dan ketika kita ingin membuktikan secara empiris, selalu ada bukti nyatanya. Ya, kita beri nama dia dengan analogi 2 tangan saya gini ya. Ada tangan kiri saya, ya, ada tangan kanan saya. Ini kiri saya. Nah, ada kiri atas, ada kiri bawah, ada kanan atas, ada kanan bawah. Sekarang kita lihat segi empatnya. Ini masing-masing titik ada seginya ya. Sekarang saya bicara terlebih dahulu dari yang kanan ini. Yang kanan dari Anda, ini kiri saya. Ya, kita beri nama dia A1, ini A2, ya, ini B1, ini B2. Ya. Allah selalu menciptakan 4 ini ada di muka bumi. Ini yang membuat Anda harus nerimo. Ini harus ridho. Karena ini sunatullah. Yang pertama. Ya, yang pertama. Anda pasti nanti akan ketemu orang-orang yang patuh pada aturan. Dan dia sukses. Ya, pasti Anda ketemu. A2, Anda akan ketemu orang yang patuh tapi tidak sukses. Ingat itu. B1, nanti Anda akan ketemu orang yang tidak patuh tapi sukses. Ya, sukses tanda petik ya. Dan B2, nanti Anda akan ketemu orang yang tidak patuh dan tidak sukses. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kemarin kejadian COVID. A1, manusia patuh kemanapun pakai masker, sampai tidur di kamarnya dia pakai masker. Cuci tangan, cuci kaki, semua cuci, mandi air panas, sampai mendidih pun dia mandi. Dan terbukti, dia tidak kena virus. Sampai orang yang seperti ini tuh kemanapun, dokter pun diceramain. Dokter, Anda salah. Pakai cuci tangan yang ini. Pakai yang steril, pakai merek ini, pakai itu masker yang standar internasional.
yang bahannya, waduh, terlalu banyak teori. Lihatlah saya, tidak kena. Oke? Anda akan ketemu orang seperti itu. Dia ceramain semua orang. Nanti Anda akan ketemu orang yang A2. A2 ngomong apa? Apa? Masker. Kalau memang mau kena, saya ini kurang apa, Pak? Masker sampai lapis 8, katanya. Sudah minum vitamin, berjemurlah. Cuci tangan, cuci kaki, rumah saya batasi. Tidak pernah keluar rumah, tidak ada yang boleh masuk rumah. Jaraknya saya jaga. Kena juga, Pak. Katanya. Nah, itu manusia A2. Nanti Anda ketemu manusia B1. B1 bilang apa? Apa itu COVID? Itu komunis itu. Itu bohong, itu konspirasi tuh. Nggak ada itu kayak gitu-gitu tuh. Saya ini nggak pernah pakai masker. Tidak pernah minum OAS, saya kemana-mana pusing amat. Buktinya saya nggak pernah kena. Sampai sekarang tidak pernah kena. Tidak usah vaksin-vaksinan. Tidak ada itu. Booster. Yang ada booster. Lihat nih saya sehat. Nanti Anda akan ketemu orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling konyol. Manusia B2. Apa yang dia bilang? Apa itu konspirasi? Ada itu. Kena juga dia. Itu yang paling bego itu. Paling bego itu. Nah, di dalam bisnis pun seperti itu. Nanti Mbak Tuti mulai kaget. Ketemu orang yang berjuang, tapi tidak laku-laku bisnisnya. Semua pelatihan dia sudah ikut. Semua instant persuasion dia sudah lakukan. Tidak laku-laku. Aku ini salahnya apa, katanya. Oke? Nanti Anda akan lihat orang, ya, katakanlah, pasti Mas Sofyan, ya, Mas Sani, Mas Doni, ya Suto, pasti pernah ketemu orang yang ngomong gini, bisnis mah, kerjain aja lah. Buktinya saya tidak ada teori-teori. Nah, pokoknya Bang, ini buktinya saya sudah bisa beli semuanya ini. Nanti Anda dongkol melihat orang. Bahkan ada orang bilang apa? Mas Fuad, nggak usah terlalu banyak teori. Bisnis itu yang penting jalan baik. Lihat ini. Nggak ada saya pelatihan-pelatihan. Pret semua itu. Pokoknya bisnis bangun pagi, selesai. Akhirnya memang benar. Benar. Nanti ada juga manusia yang sotoy. Datang lagi. Pergi belajar ke Mas Fuad. Dia sudah ikuti semua rumusnya. Mas Fuad, teori saya nggak dapat ini. Seperti itu. Jadi ingat. Instant persuasion secara personal untuk diri kita harus diingat bahwa bisnis itu bukan kita dapat atau tidak. Bisnis itu lihat Anda ikhtiar atau tidak. Masa bodoh mau dapat atau tidak, yang penting gue baik aja. Gue berjuang aja. Mau tetap miskin, pusing amat. Tujuan gue ibadah. Karena berdagang dengan ikhlas, semangat. Saya imani rizki Allah. Itu ibadah. Dan saya pasti dapat pahala. Gitu loh. Kita enggak. Begitu sudah untung, sombong. Begitu sudah rugi, mengeluh. Ini kita enggak tahu, enggak jelas. Baik, kita masuk terlebih dahulu. Sesi tanya jawab pertengahan. Kali-kali ada daripada saya ngomong aja terus. Monggo, Kak Iksan. Baik, Om. Ya. Ini Om, tadi ada pertanyaan melalui chat. Pertanyaan seperti ini, Om. Bagaimana bernegosiasi dan mengembalikan kepercayaan customer yang sudah pernah kecewa dengan pelayanan atau produk kita, Om? Jadi negonya lagi atau supaya balikin kepercayaannya itu gimana, Om? Oke, yang pertama, jangan pernah mimpi itu akan baik kalau Anda tidak melakukan proses permohonan maaf yang 5 tadi. Dan yang kedua, jalin komunikasi tanpa harus jalin bisnis. Nggak usah bicara bisnis. Misalnya Mas Sofyan sudah sakit hati sama saya. Sudah. Saya tidak mau tawari bisnis. Walaupun Mas Sofyan sudah bilang, kita lihat. Pasti dia nanti baik-baik karena dia mau minta bisnis sama kita. Saya sudah tidak mau. No, saya tidak akan bicara bisnis sama kamu. Saya sudah putuskan. Saya akan memperbaiki dosa saya sama kamu, walaupun saya sudah mentraktirmu makan setiap hari, saya tidak akan pernah
berharap kau akan bisnis saya kembali, saya lakukan ini semua karena mengobati rasa salahku kepadamu. Jadi jangan fokus kepada kembalinya bisnis, tapi fokuslah kembalinya persaudaraan, khususnya persaudaraan karena kita ini yang sudah salah. Ingat itu. Jangan kita, Pak Bagus, kata Pak Sofyan, Om Bagus, saya sudah 3 tahun ini baik sama dia ini, tapi dia masih... Loh, jangan dihitung waktunya. Jangan dihitung. Sudahlah. Biarkan kalau memang Allah sudah berkehendak, pasti dia bilang apa? Saya kasihan ini orang. Ya Allah, dia tidak pernah menuntut. Dia merasa bersalah banget. Jadi setiap hari telepon, saya telepon, Mas Sofyan apa kabar? Pak Bagus, gimana kabar? Dia sudah malas. Ya saya tahu, saya harus telepon Mas Sofyan. Karena saya punya rasa bersalah ya. Jangan pikir Mas Sofyan, saya telepon supaya Mas Sofyan ambil barang lagi sama saya. No, saya tidak berharap itu. Saya hanya sampai sekarang tidak pernah tenang hidup saya. Karena saya sudah melakukan kesalahan sama Mas Sofyan. Maafkan saya ya. Hanya itu saja yang saya mau bicara. Tutup lagi telepon. Besok kirim makanan, besok apa. Jangan pesan. Sampai Mas Sofyan datang ke saya pun, jangan Mas Sofyan. Jangan pesan lagi. Nanti Anda akan kecewa sama saya. Biarkan seumur hidup saya hanya melayani Mas Sofyan. Di situ dia bilang, inilah sahabat satu. Coba itu. Cuman kita apa? Kita baik ketika kita punya salah sama orang. Tapi begitu kita sudah lebih menguntungkan, kita sudah lupa itu semua. Ini yang paling buruk mental pengusaha seperti itu. Ya, makanya ya, ada sebuah cerita yang didapat oleh seorang khalifah di pasca sahabat. Gitu. Khalifah ini adalah orang yang selevel gubernur. Waktu dia sedang merayakan pesta ulang tahun, ramai sekali yang datang. Lalu dia menghindari dari keramaian itu, sejenak datanglah orang bertanya kepada khalifah tersebut. Ditanyakan, dari sekian jumlah tamu yang datang, manakah tamu yang paling baik? Manakah rekanan bisnismu yang paling baik? Apa kata sang pejabat? Saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Kenapa? Karena saya masih menjabat. Nanti kaulah yang jadi saksi. Kau lihatlah orang-orang yang datang sekarang ini. Nanti kalau aku sudah bukan jadi pejabat, kalau mereka masih ada yang datang ke saya, dialah sahabat sejati kita. Tapi yang terjadi, rata-rata, kalau Pak Sofyan masih wali kota, pagi saya sudah di rumahnya Pak Sofyan. Tapi begitu hari ini dia berhenti, hari itulah terakhir saya ke rumahnya. Itulah brengseknya kita jadi manusia. Jadi mulai sekarang, ayo, walaupun kawan kita ini sudah bukan lagi Pak RW, saya itu mantan Pak RW saya, sampai detik ini pun, sampai sekarang pun, saya tetap panggil dia Pak RW. Pak RW, karena jangan saya tegur ketika dia hanya Pak RW, karena dia memang Pak RW, tapi Pak RW tahun berapa, kan begitu. Dia tetap Pak RW, tahun berapa. Itulah. Ya itu. Jadi, satu, ungkapkan rasa permohonan maaf. Ya, lengkap ya paketnya. Apa Fauzan? Fauzan masih ingat enggak 5 itu? Hilang itu datanya tuh. Ayo, Fauzan lagi. Fauzul, gimana Jul? Masih hafal enggak? 5 syarat minta maaf standar instant persuasion. 1. Dia buka catatannya dulu. Kalau yang belajar itu buku, rugi Anda. Masukin di kepala nampak. Coba Mbak Misa. Mbak Misa itu juga ilmunya ditaruh di bukunya. Coba tanpa buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya minta maaf. Ya. 2. Ngintip. Besok ketemu klien dia bawa catatan. Tidak apa-apa, baca. Coba biar teman-teman ulang. 1. Minta maaf. Atas apa? Atas kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, itu harus disebut. Itu masih makro. Contoh ya.
Fauzul, saya minta maaf ya, kemarin motormu itu saya yang jatuhkan. Ya. Oke. Oh, 2, saya menyesal. saya menyesal sekali Ya. melakukan itu. 3, Berjanji tidak saya mengulangi. berjanji tidak akan mengulangi lagi. 4, saya akan mengganti kerusakan motormu. 5, apa syaratnya agar kamu mau maafkan saya? Maka Fauzul ngomong, benerin cepat motorku. Ya, saya kerjakan sekarang. Nah, seperti itu. Nah, itu rumusnya. Yang kedua, itu putaran 1 ya. Yang kedua, jangan minta disegerakan, hubungan terjalin lagi seperti biasa. Ya, tetapi rawatlah hubungan tanpa bicara bisnis sementara. Itu karena itu konsekuensi ilmu instant persuasion. Karena instant persuasion bilang begitu. Ini tidak. Janganlah menjadi pengusaha yang pengemis. Merengek-rengek. Ayolah Pak Sofyan. Ayolah, saya memang salah. Saya janji nih. Pokoknya ini saya jamin, saya jamin, saya jamin, saya jamin. Lu siapa berani menjamin? Ya seperti itu. Ada lagi? Silakan. Silakan Mas Sani. Ini Om. Oh Mas Sani, silakan Mas Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin mau bertanya 2 Siap. pertanyaan. Siap. Pertanyaan yang pertama tentang komunikasi dengan staf. Komunikasi dengan staf. Jadi saya ada sedikit permasalahan dalam 2 minggu ini. Jadi saya ada 1 orang staf yang sudah bekerja sama kurang lebih 2 tahun. Memang saya membawa staf ini dari titik 0 sampai dia menguasai keahlian dan juga sampai masuk di level kedekatannya dekat dengan keluarga saya. Nah, karena berjalanan dengan waktu, seiring dia sudah tahu tentang teknis dan juga ada kedekatan dengan keluarga, itu membuat staf ini jadi lebih agak berubah ininya, behaviornya kepada saya yang tadinya ada sedikit empati, simpati, tapi semakin tahu teknis, semakin ada kedekatan secara emosional, jadi lebih melewati garis merah aturan-aturan yang seharusnya ada barrier gitu. Nah, kadang saya nggak bisa kontrol itu, Om. Jadi kadang ada nggak selalu, tapi ada satu atau 2 kali momen yang dimana Dia over ya, dia over. Dia over. Dia. Saya nggak tahu salah saya di mana, komunikasi saya gimana. Jadi mungkin Om Bagus bisa beri nasihat di poin itu. Yang kedua, Om, tadi tentang tujuan dari bisnis adalah ikhtiar. Nah, pertanyaan simpelnya seperti ini. Saya ingin seperti itu. Cuman gimana cara meluruskan niat, Om Bagus? Jadi kadang kita memikirkan bisnis ini hanya untuk dunia. Tapi kadang saya juga tahu kalau bisnis itu harusnya ikhtiar, memberi kebaikan, manfaat ke orang lain. Tapi kadang itu kan dua hal yang kadang harus bersatu. Nah, mungkin Om Bagus bisa meluruskan itu, jadi memberi nasihat kepada kita semua untuk bisa meluruskan niat lah seperti itu. Makasih Om Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan ini berat sekali untuk saya jawab sebenarnya. Hanya karena saya harus menjawabnya, maka maafkan saya kalau jawaban saya agak jauh daripada kesempurnaan yang diinginkan. Ya. Yang pertama, saya langsung start kepada pertanyaan yang nomor 2. Ya. Om Bagus, saya pengen ideal hidup. Ya. Menjalankan bisnis yang lurus. Bagaimana hasilnya menjadikan ini sebagai
langkah maksimal dalam ibadah. Begini, tidak ada satu amalan di muka bumi ini yang greget cahaya yang dikirim ke akhirat itu yang bisa jauh dari niat. Makanya kan kita diingatkan sama Rasulullah bahwa innamal amalu binniyah. Niat kita apa? Apakah selama yang disebut dengan bisnis itu harus ada bersinggungan dengan harta, uang, kekuatan, kecerdasan? Nah, ada satu yang orang kadang lupa, yaitu keberkahan. Keberkahan. Dan keberkahan ini yang kadang-kadang kalau dilupakan, dia tidak akan hidup. Dia tidak akan hidup. Dan ingat ya, sama dengan keberkahan rumah tangga. Keberkahan ukhuwah persahabatan. Itu sama. Banyak orang berumah tangga. Ya, dia selalu ingat tujuan kita berumah tangga agar kita mendapatkan 3 kata yang bersusun. Sakinah, mawaddah, warohmah. Dia selalu menunggu. Kenapa Om Bagus saya ini sudah menikah tapi kok belum sakinah? Saya bilang, sakinah, mawaddah, warohmah itu dia seperti tamu. Dia tidak mau datang kalau tidak diundang. Nah pertanyaannya, sudahkah kau mengundang keberkahan itu? Kesakinahan itu? Kesakinahan itu tidak bisa datang kalau tidak diundang. Ya. Karena undangannya itu memang banyak pedasnya. Ya. Mengundang sakinah itu dengan undangan yang namanya ikhtiar. Nah, karena banyaknya pertanyaan dalam acara motivasi yang bertanya, Om Bagus, bagaimana caranya supaya kami ini bisa disebut manusia berikhtiar? Terpaksa Om Bagus ngaji lagi. Cari kira-kira apa sih yang orang harus lakukan supaya dia bisa disebut ikhtiar. Kalau mau catat, ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Ini silakan pakai untuk urusan yang nomor 1 tadi juga. Boleh. Yang pertama, jangan pernah mimpi kamu GR bahwa kamu sudah ikhtiar kalau kau tidak lakukan langkahmu itu dengan memenuhi 2 syarat pertama. Yaitu, kau harus punya ilmunya. Jadi misalnya Mas Fuad, dia pengen bikin bisnis bengkel. Lah kalau tidak ada ilmunya, tidak bisa dia ikhtiar di situ. Itu namanya babak belur. Cari dulu ilmunya, baru mulai. Jangan coba-coba learning by doing. Banyak power yang Anda buang di situ. Ya, karena Rasulullah sudah katakan, amalan tanpa ilmu tertolak. Nah, yang satunya apa? Niat. Nah, kenapa niat itu bisa tidak komprehensif? Karena kekurangan data. Jadi makanya ilmu dulu, baru kita bisa niat. Niat tanpa ilmu tidak komprehensif. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Syarat orang disebut sudah ikhtiar kalau dia sudah punya ilmu dan punya niat yang benar pada ikhtiar yang dilakukan. Yang kedua, harus ada unsur paksaan dan pengorbanan. Nah, ini banyak orang tidak banyak bisa tidak banyak lulus. Ini Mas Ani. Contohnya ya, baru dia coba 2 kali sampai dia bilang, aduh, berat Pak. Terus yang satunya bilang apa? Saya nggak mau kalau dipaksa. Padahal paksa itu pintu gerbangnya. Kalau mau melakukan perubahan, kau harus melakukan paksa dan pengorbanan. Kalau kita tidak mau sentuh 2 jalan itu, jangan mimpi kau masuk kategori orang yang berikhtiar. Karena syaratnya ikhtiar harus ada unsur paksa, harus ada unsur pengorbanan. Gitu? Yang ketiga, harus ada
perjuangan yang semaksimal mungkin. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, sampai ke negeri Cina. Kalau belajar, sampai ke liang lahat. Bayangkan itu. Nah, kita ini baru disuruh belajar. Saya udah tua, Pak. Berapa umurmu? 35? 35 kok tua. Mahasiswa saya itu loh, ada 74 tahun. Saya sudah bosan belajar. Kenapa? Saya sudah S2. Kau tahu mahasiswa saya itu ada yang profesor. Masih kuliah. Jadi jangan terlalu cepat GR, karena otak kita ini berhenti bekerja kalau kita salah pikir. Jadi yang ketiga, kau harus melakukan perjuangan semaksimal mungkin. Tidak ada yang bilang, saya sudah coba Pak Bagus. Berarti kau bukan syarat ketiga. Tidak ada itu orang yang bisa berikhtiar kalau dia coba-coba. Jangan Anda gunakan kata coba. Jadi kalau Fauzul mau melakukan ikhtiar membangun rumah, jangan kau pakai coba. Saya coba dulu bikin proposal. Nggak usah dicoba. Bismillah, saya buat proposal. Jangan coba. Itu sama dengan begini, misalnya ya, Mas Sofyan. Mas Sofyan punya teman orangnya emosional. Lalu Mas Sofyan datangi, bro, cobalah bro, sedikit aja sabar. Kira-kira Mas Sofyan, kawan kita ini bisa sabar nggak? Dengan kata-kata saya, ini kan kata-kata kita juga hari-hari. Cobalah bro, sedikit aja sabar. Kalau saya lengkapi lagi, ada bahasa yang lebih lucu lagi, lebih lengkap ini penderitaannya. Bro, cobalah sedikit aja agak sabar. Coba ya. Satu dicoba. Yang kedua sedikit. Yang ketiga agak. Kapan ini orang bisa berubah? Jadi ini suami, istri, kalau ngomong sama pasangan hidup, berhentilah mengatakan, ma, cobalah ma. Sedikit aja agak sabar. Istrimu sampai kiamat tak bakalan sabar. Jadi jangan juga nanti Mas Sofyan tanya, Mas Bagus kalau gitu, Om Bagus, apa tipsnya sabar? Tipsnya sabar itu cuma satu, yaitu sabarlah. Itu jangan lagi tanya. Tipsnya sabar cuma satu, sabarlah. Selesai. Nah, itu yang ketiga ya. Berjuanglah kamu semaksimal mungkin. Nah, kalau masalah umur sampai liang lahat. Masalah jarak kata Rasul sampai negeri Cina. Ya, kalau kita berjuang standar pahlawan sampai tetes darah penghabisan. Coba bayangkan itu. Kan asik itu. Nah, yang keempat, tidak bisa sesuatu disebut ikhtiar kalau tidak memenuhi syarat yang keempat, yaitu apa? Harus istiqomah. Lawannya istiqomah apa? Istirahat. Dikit-dikit istirahat. Dikit-dikit istirahat. Bagaimana kau bisa istiqomah? Yang terakhir, yang kelima, tidak bisa kamu disebut ikhtiar kalau kamu tidak tutup dengan doa. Ingat itu. Ini 5 langkah. Nah, sekarang kembali kepada meluruskan niat. Pertama, tanya dulu niat saya, apakah kalimat niat saya sudah kalimat lurus? Kalimat lurus itu yang mana, Om? Yang detil bahasanya. Contoh, saya pengen bisnis supaya jadi orang sukses. Orang sukses, kata sukses itu adalah kata yang sangat makro. Tidak mikro. Suksesnya Mas Sani itu apa? Saya pengen Om, membahagiakan kedua orang tua. Itu juga makro. Apa bentuknya? Supaya kita ini, ya, kesadaran kita dan bawah sadar kita itu tahu apa yang mau dikerja. Allah saja ya sudah membahasakan itu surga dan neraka supaya kita tahu tujuan kita. Itu saja sudah jelas, manusia masih ngawur. Apalagi kita tidak punya tujuan hidup. Jadi, bagus, saya pengen jadi orang sukses. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan Engkau matikan aku sebelum aku membangun 5 buah masjid.
Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Sudah kelihatan itu satu. Yang kedua, Om Bagus, di setiap masjid harus ada rumah makan gratisnya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Canangkan itu. Banyak orang enggak. Saya kasih contoh ya, ini untuk mak-mak ini. Diwakili sama Ibu Nelvi dan kawan-kawan. Saya nanya, apa tujuan hidup mak-mak yang banyak di setiap hari? Yaitu jalan-jalan. Sekarang saya tanya, jalan-jalan itu jelas nggak? Mas Fuad, kata jalan-jalan itu jelas nggak? Mas Fuad mau kemana? Jalan-jalan. Kemana? Ya jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu adalah tujuan hidup yang tidak jelas. Jadi begitu naik di mobil, istrinya nanya, Mas, kemana kita? Jalan-jalan. Anak naik. Papa kemana? Jalan-jalan. Ya kemana Papa? Ya pokoknya jalan-jalan. Nah, begitu sampai bingung di jalanan, mau kemana jalan-jalannya. Akhirnya ditentukanlah, oh sudah kalau gitu kita ke Pondok Indah Mall. Oke, ke Pondok Indah. Ngapain Mama? Jalan-jalan. Jadi jalan aja di dalam itu. Gitu loh. Nggak belanja-belanja. Kenapa? Jalan-jalan. Nah, ada lagi. Lebih lucu. Mas Fuad ngapain? Enggak. Enggak. Padahal dia ngapain? Kok bilang enggak? Jadi aneh kan kita ini. Mbak Misa, ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Loh, kok enggak ngapa-ngapain? Adakah orang enggak ngapa-ngapain? Enggak ada itu. Pasti dia ngapain. Jadi kita juga yang nanya juga kadang-kadang iseng banget. Doni, ngapain? Doni jawab, gak ngapa-ngapain. Loh, ini dua orang yang tanya sesat, yang jawab sesat. Ya, oke. Jadi diperjelas. Jadi kalau cita-cita sudah ditulis dan cita-cita itu lurus, nah lurusnya cita-cita itu harus bersesuaian dengan akal. Apa itu akal? Ya agama. Jadi kalau kita mau cita-citanya lurus, canangkan sesuai dengan maunya Allah. Nah, pertanyaan saya, adakah perintah jadi orang kaya? Enggak ada. Adakah perintah harus punya rumah sekian jumlah? Enggak ada. Nah, seingat saya, tujuan hidup itu untuk beribadah. Kalau begitu Om, ngapain saya harus kaya? Untuk beribadah. Semakin saya punya uang banyak, semakin saya leluasa melakukan ibadah. Itu keren. Itu keren. Ya, kalau perlu itu istri saya tangannya saya kasih penuh dengan berlian. Itu mertua saya tangannya saya penuhin berlian. Lalu saya siapkan mertua laki satu mobil, satu supir. Mertua perempuan satu, kemanapun dia mau pergi harus dikawal. Dan seterusnya. Itu. Misalnya contoh ya. Contoh. Ini enggak. Semuanya aja tanah dia mau beli. Terus mau ngapain itu tanah dibeli? Semua rumah dia mau beli. Sebentar dia lihat perempuan, semua perempuan lewat dia mau nikahin. Astagfirullahaladzim. Nah ini. Ya. Dari Quran itu. Nah, kisah yang pertama. Hati-hati, ini banyak kasus terjadi di dunia bisnis. Misalnya Mas Syafran. Mas Syafran ini jual pisang molen misalnya kan. Diambil orang dari kampung. Gitu, diambil dari kampung, tanpa sengaja, dia pengen melatih. Setelah ini anak sudah mulai lancar, Mas Syafran mulai istirahat di rumah. Anak ini yang jualan di depan. Tapi anak ini kan menjadi pintar karena didikan kita. Lalu tiba-tiba dia bilang, wah kalau gini caranya, dia mah enak-enakan tidur. Kok saya yang kerja cuma dapat gaji? Mulai dipamit. Mas Syafran, saya kayaknya harus pulang, ibu saya sakit, begini. Akhirnya Mas Syafran, kapan kau balik? Ini tidak jelas, soalnya ibu saya ini suruh saya pulang kampung. Taunya apa? Akhirnya Pak Syafran kasihlah pesangon. Ya sudah kau pulang ini, tidak apa-apa. Tapi kalau kau balik ke sini ya,
Apa yang terjadi? Seminggu doang dia pulang. Berikutnya dia datang, jarak 1 kilo, dia sudah punya pisang molen baru. Nah, itu. Nah, ini banyak orang sakit hati, termasuk ini dialami oleh almarhum ayah saya. Ayah saya ngelatih orang, saya ngelatih stafnya untuk apa. Saya selalu ingatkan almarhum, Pak, ingat Pak, ini amal jariah Papa. Papa kan ngelatih mereka. Mereka bisa mandiri. Ikhlasin, Pak. Ya, tapi jangan dia buka juga. Loh, terus mau buka apa, Pak? Kita ngelatih dia membuat bisnis seperti itu. Papa harus terima. Oh, gitu ya? Iyalah. Akhirnya bapak saya bisa baik. Coba kalau saya panas-panasin. Saya bilang, memang itu kurang ajar semua. Iya, bapak saya lagi bercerai sama orang. Saya dosa, bapak saya sakit. Coba ya kan itu. Jadi, Pak, ikutilah Pak. Gitu loh. Malah kalau perlu kita datangi. Kita kasih modal. Supaya amal jariah kita itu bengkak. Nah, tapi kasus yang dialami Mas Sani, kan orangnya ngelunjak. Boleh jadi ngelunjak secara etika. Dulu dia sama istri kita tunduk-tunduk. Loh kok sekarang duduknya satu bangku. Bukan kita ini merasa Tuhan. Bukan. Mungkin Mas Sani dulu ngajari dia bisnis. Tapi tidak diajari toto kromo. Tidak diajari sopan santun. Sehingga ini anak, gitu, dia merasa sudah dekat dengan Pak Sani, dekat dengan keluarga. Sebenarnya dia bukan melunjak. Tapi bertambah rasa sayangnya kepada keluarga kita. Kita yang masih membatasi diri. Ini orang kok sekarang ngelunjak ini? Kok kurang ajar? Kata Pak Sani, Om Bagus, apakah saya normal? Normal. Secara manusia, Mas Sani itu normal. Karena Mas Sani berada dalam kesadaran. Dia yang keluar dari kesadaran. Makanya hati-hati karena Islam itu tidak menganut faham seperti saudara. Saudara-saudara bukan-bukan. Ya, kan kadang-kadang berkawan pun seperti itu. Nah, ini yang membuat orang jadi kebablas. Dia tidak mengerti toto kromo. Karena begini, tapi kita harus ambil baik sangkanya Mas Sani. Boleh jadi dia begitu itu karena tidak paham etika. Itulah. Jadi panggil dia baik-baik, sampaikan secara manis-manis. Ya, jangan dimarahin karena itu nanti akan berefek. Itulah. Nanti kalau kamu sudah punya keluarga, kamu juga melakukan seperti itu. Nanti usahakan kamu tidak begini, jangan melampaui batas begini, karena ini kamu harus menjaga keharmonisan keluarga-keluarga di sini. Kamu juga sudah dianggap keluarga, tapi kamu batasi diri. Jangan berlebihan, karena ada aturan main dalam etika. Seperti itu. Disampaikan secara bijak. Tapi kalau perlu jangan di depan orang, dipanggil baik-baik berdua. Gitu, seperti itu. Ya, tapi setelah kita tegur, harus tetap kita baikin. Kita baikin. Tapi kalau kita sudah murung, itu akan dia buat menjadi serangan balik. Saya sekarang sudah dibenci. Mungkin dia cemburu sama saya karena saya bisa jadi orang sukses. Mungkin Pak Sani sekarang sudah melihat saya jadi saingannya. Akan dia bangun, karena itu juga manusiawi. Akan dia bangun sikap-sikap begitu. Itu kita akan menjadi orang yang kehilangan dia. Kurang lebih seperti itu. Makasih, Om Bagus. Sama-sama. Semoga bisa menjawab. Tapi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa WA ke saya. Ya, tapi saya akan jawab dengan rekaman, tidak mengetik, kan jempol saya ini lebih besar daripada huruf yang tersaji di monitor. Silakan. Siapa gerangan? Ya. Ini dari Klinik Avia, saya persilakan. Mas Sofyan. Ini Mas Iksan, ini saya boleh izin, ini apakah saya bisa bakar dupa-dupa di sini yang keluar dari mulut saya? Silakan Om, silakan. Oh, alhamdulillah. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagus Wahyudi ya, sudah begitu banyak memberikan pencerahan kepada kita di malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya hanya sekedar untuk berbagi sharing aja sih Pak Bagus, karena
kebetulan alhamdulillah saya sudah terjun cukup lama di dunia bisnis. Jadi apa ya, sudah bisa sedikit banyak menemukan jati dirinya lah gitu ya. Karena Siap, alhamdulillah. Ya. Jadi pengalaman saya sih Pak Bagus, memang pendidikan karakter itu menjadi modal penting lah buat kita untuk meniti langkah ya, karena sering orang itu kehilangan arah karena tidak adanya karakter building gitu yang dibangun sejak awal, sehingga dia tidak tahu harus kemana gitu. Dasarnya membuat panutannya dengan profil-profil yang dia lihat, dia amati dan dirasakan gitu dari pengalaman hidupnya, padahal itu belum tentu benar. Betul. Jadi saya banyak sekali melihat kesalahan ini sebetulnya dimulai dari pendidikan kita sih Pak. Betul. Bagus. Itu pendidikan kita itu memang sudah salah kaprah gitu. Saya lihat dari awalnya, dari SD, SMP, SMA itu memang kurikulumnya juga kacau gitu kan. Jadi tidak berusaha untuk membangun karakter, tapi lebih banyak menitik beratkan kepada IQ-nya atau intelijensianya. Padahal intelijensia yang tidak diiringi dengan karakter yang kuat, ya ini malah bisa menjadi masalah yang besar gitu pada akhirnya. Karena jujur sebetulnya saya juga punya banyak pengalaman bisnis dengan event itu dengan beberapa perguruan tinggi Pak Bagus. Siap. Saya punya sangat apresiasi sekali ya, karena saya punya pengalaman dengan beberapa perguruan tinggi swasta. Katakanlah hampir 90% perguruan tinggi swasta yang besar-besar di Jakarta itu saya pernah berbisnis dengan mereka. Tapi yang saya lihat dan saya sangat miris, justru karakter yang bagus itu, yang menjunjung moral yang tinggi itu saya dapatkan justru bukan dari universitas-universitas yang menstigma dirinya sebagai universitas Islam. Gitu. Tapi justru saya melihat itu dari universitas Katolik. Saya melihat itu dari universitas yang mungkin pandangannya bisa dikatakan liberal gitu ya. Bahkan mungkin akan di stigma juga sebagai ateis, tapi saya melihat ada karakter yang baik di situ gitu Pak. Jadi saya melihat loh, ini apa yang salah dengan Islam gitu. Sementara Islam tuh nggak ngajarin seperti yang saat ini banyak dikerjakan oleh orang Islam gitu ya pada umumnya. Ini menurut saya karena kurangnya uswah Pak Bagus, kurangnya panutan, profil figur panutan itu kita udah sangat jarang terjadi. Di kala Rasulullah itu bisa begitu hebatnya ajarannya menyebar sampai ke seantero penjuru dunia karena ada uswahnya gitu. Betul. Panutannya. Di sini kita nggak melihat profil itu, sehingga karena udah jauh ya jedanya antara Rasulullah hidup sampai saat sekarang hidup, maka kita mencari panutan dengan dengan tidak cukup belajar lah menurut saya begitu. Kita hanya mengamati. Nah, tentu ini juga menjadi keprihatinan ya Pak Bagus. Jadi mungkin saya bisa, ini mumpung lagi Piala Dunia ya, yang saya lihat itu sepak bola ini kan sekarang lagi tren ya, karena ada sepak bola Piala Dunia. Yang saya lihat di situ kan khususnya pada penonton-penonton Jepang, kenapa mereka punya budaya untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan. Kok hilang nih? Hilang Om. Oke. Jangan-jangan ini masalah sinyal. Sinyal Om, betul Om. Ya, coba. Om izin saya persilakan penanya selanjutnya aja berarti Om ya. Iya. Silakan Baik. Mas Akbar Saiful. Sebentar, saya sedikit ulas baik, Om, apa yang dikemukakan oleh Pak Sofyan tadi. Sebenarnya begini. Khususnya Anda yang Muslim, jangan pernah Anda takut. Jangan pernah Anda pesimis. Justru kalau kita pertanyakan ada apa dengan dunia Islam sekarang, justru itu pertanyaan tidak boleh ada.
Karena memang Allah sudah mengatakan, dunia ini kuciptakan ujian bagimu. Maka nanti Anda akan lihat, kan tadi Om Bagus sudah ajarkan tentang 4 itu. 4 mekanisme sunatullah. Kita diberi kebenaran. Yang Muslim itu diberi kebenaran, tapi dia diperintah untuk menerapkan kebenaran itu. Nah, ada wilayah-wilayah yang tidak diberi kebenaran, mohon maaf ya, tapi dia diberi kebenaran sirat. Contoh ya, kenapa di Jepang ya ada 3 masjid ditutup? Anda tahu nggak ditutup gara-gara apa? Gara-gara jorok. Coba itu. Kenapa? Ya ini bagian Muslim ya, saudaraku yang non-Muslim nanti sesuaikan. Karena setiap hal yang disebut dengan agama pasti ada ujian di baliknya. Ya, saya tidak mempergunjingkan tentang perbedaan agama. No, saya tidak mengarahkan ke situ. Saya cuma mengatakan setiap orang yang sudah memilih agamanya, dia akan diuji dengan agamanya. Nah, contoh, saya Islam. Saya akan ketemu tuh, kenapa ya Universitas Katolik, kenapa yang ateis ini kok lebih disiplin, lebih apa. Itu untuk menguji saya sebagai Islam. Kenapa kok pesantren itu jorok, kenapa? Itu untuk menguji saya. Karena kapan juga Islam sudah bersih, Islam sudah lurus, Islam sudah suci, terus perjuangan Anda di mana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena yang mau dilihat adalah usaha kita, bukan agama kita. Gitu loh. Nah, itu. Oke, silakan pertanyaan lain, silakan. Ini kasihan ini Pak Sofyan tiba-tiba hilang. Silakan, siapa gerangan ini? Mas Akbar ya? Silakan Mas Akbar. Sorry nih, ini Mas Iksan juga hilang. Oh ada, ada. Silakan. Terima kasih Pak. Itu bagus atas kesempatannya dan Mas Iksan juga. Saya bertanya Pak tentang pola komunikasi yang baik untuk bisnis atau klien kita. Ya kan biasanya kita kan dalam urusan berbisnis atau berkomunikasi kan kadang kita akan menemui orang yang baik dengan kita ataupun sebaliknya gitu. Ingin mengambil keuntungan dari kita atau ingin memiliki niat buruk lah pada kita. Nah itu bagaimana Pak ya pola komunikasi yang bisa kita terapkan Pak untuk berhubungan dengan orang yang manipulatif atau ingin mengambil keuntungan dari kita gitu Pak. Oke. Jadi Mas Akbar, bahasa yang sering saya dengar adalah hati-hati lo Bar, lo dimanfaatin. Orang itu mau ngambil keuntungan dari kamu. Insya Allah kalau lihat namanya Mas Akbar ini Muslim ya. Iya Pak. Ya. Maka kalau Anda digitukan dengan kalimat yang barusan saya ucapkan, maka jawaban yang simpel adalah langsung jawab khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau ada klien yang mau memanfaatkan saya, kuberikan manfaat itu. Karena dia telah membantu saya untuk menjadi sebaik-baik manusia. Kenapa rupanya? Gitu loh. Jadi kalau Anda sudah punya pola berpikir persuasif yang seperti itu, bukankah ini hidup ya? Saya kasih Anda analogi ya. Saya kasih Anda analogi. Kenapa sih ban itu kalau dipompa terus harus ada alat kontrolnya? Karena kapan dia kebablas tidak ada alat kontrol, maka yang terjadi ban ini akan meledak. Tahukah manusia bahwa dia punya batasan dalam hal menerima rezeki itu? Dia punya batasan. Karena kapan manusia itu hanya untung terus, maka dia akan meledak dengan keuntungannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar tidak meledak? Begitu Anda sudah mengembang, segera salurkan. Anda tidak akan mengalami ledakan. Itulah kenapa konsep Islam berbagi. Itulah konsep Islam bayar zakat. Itulah konsep Islam sedekah. Karena itulah Anda tidak akan meledak. Jadi ternyata coba ya saya ajarkan Anda untuk mengaji Al-Quran yang tersirat.
Ya, kan kita sudah sering nih Al-Quran yang tersurat. Sekarang coba saya mau nanya ya, emak-emak nih, lagi-lagi emak-emak nih. Silakan 3 emak-emak ini jawab. Kenapa yang namanya biji selalu pahit? Biji mangga sudah pernah makan? Pahit ya? Oke, biji jambu pahit ya? Ya. Itu kenapa? Jadi kalau kita beli mangga, kenapa sih harus dicuci dulu, Mas Akbar? Setelah dicuci, kenapa sih yang namanya buah-buahan itu harus ada kulitnya? Kita harus buang dulu kulitnya, karena bukan itu yang mau dimakan. Berarti kalau Anda bisnis sudah ada untung, ingat untung Anda itu ada kulitnya, jangan dimakan langsung. Maka keluarkan dulu zakatnya. Keluarkan dulu infaknya, sedekah. Itu disebut dengan mencuci dan mengupas. Setelah itu, kenapa mangga itu tidak langsung disantap? Dipotong-potong dulu. Artinya, keuntungan itu juga harus dimanage. Dan yang terakhir, jangan kau makan semua. Walaupun kau sudah kupas. Karena bijinya pahit. Artinya, harus ada juga yang dipakai untuk amal jariah. Apa itu amal jariah? Silakan emak-emak itu biji mangga, ya toh. Coba Bu Nevi tanam. Apa yang terjadi? Dia muncul jadi buah lagi. Kalau pohonnya muncul, dia bisa berbuah. Berapa buah yang bisa diciptakan dari satu buah? Banyak buah sampai pohon itu mati. Disinilah keluar bahasa, tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah di dalam bisnis selalu ada saja klien yang memang dia hidup dalam bisnis kita, yang dia akan membantu kita supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Contoh, Mas Rizal di dalam hubungan bisnis dengan saya, selalu dia memanfaatkan saya dikit-dikit. Mas Bagus, minta tolong dong, saya nanti bisa bayar kapan lah, saya pesan spanduk sama Anda. Oh, saya bikinkan Mas, nggak usah dibayar, gampang lah itu. Jadi di satu titik saya menanam pohon, di satu titik saya akan menuai pohon. Itu yang disebut dengan balance. Makanya Allah bocorkan, Allah katakan dalam Al-Quran, semua produkku itu kuciptakan berpasang-pasangan. Nah, ini harus ditafsirkan bahwa ada saatnya kita itu memetik, ada saatnya pasangannya memetik adalah menanam. Paham ya? Ada saatnya untung dan harus ada rugi. Kalau kita untung terus berarti tidak balance. Kan ada pasang-pasangannya itu untung. Nah, Om Bagus, kalau begitu bagaimana caranya secara bahasa persuasif supaya saya tidak berucap kata rugi? Gampang. Saya bocorkan sebuah rahasia dalam Islam. Dikatakan, tidak ada musibah yang bisa mendahului sedekah. Pegang baik-baik itu. Tidak ada musibah yang bisa mendahului sedekah. Jadi sebelum kamu kena musibah untuk kamu itu rugi 2 kali. Rugi 2 kalinya di mana? Musibah itu sudah hilang uang kamu. Dan kamu tidak dapat apa-apa. Bisa rugi 2 kali. Ya. Tapi kalau uang itu hilang karena kau niatkan untuk sedekah, kau dapat 2 kali. Uangmu tidak hilang karena uang yang disedekahkan itu sebenarnya ditransfer ke akhirat. Kita mati nanti ada uang kita. Yang kedua, kita dapat pahala dan keberkahan. Belum lagi kalau kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita digolongkan orang yang bersyukur. Apa kata Allah ketika orang bersyukur? Allah katakan, akan kutambahkan nikmat rezeki untuknya. Jadi kalau Anda sedekah 1 juta, kalau Allah tambahkan berlipat ganda, berarti berapa yang datang? Jauh lebih cepat daripada bisnis itu sendiri. Mohon maaf ya.
Kadang-kadang tanpa orang sadari, sedekah itu jauh lebih cepat perputarannya daripada bisnis itu sendiri. Nah, ini tolong Anda manage, Anda pun. Tapi kan berat, Om. Ini kembali kepada ikhtiar tadi. Ya, bisa dipahami ya. Akbar, semoga bisa dipercepat. Ya. Nah, cuman ngomong-ngomong ini teman-teman yang dari Tanjung Pinang ini enak sekali banyak camilannya itu. Silakan kalau masih ada lagi. Mas Rizal, Empek-empek 788, Mang Jai, Batam. Masya Allah. Silakan Bang Rizal. Silakan Pak Rizal. Ya, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya dari Batam, Pempek 788 di Batam. Kebetulan produk saya itu pempek frozen Om. Siap. Ya belakangan ini sejak COVID saya serius ke supply produk pempek frozen. Jadi kesulitan saya itu kadang-kala mau masukin ke retail modern Om. Saya berhadapan dengan purchasing atau bagian yang orang menerima apakah supplier ini diterima atau tidak. Banyak macam tipe orang. Jadi mohon masukannya. Kira-kira apa tips-tipsnya Om ini Om? Soalnya kadang-kala kita kalah dengan dengan mereka yang sudah berpengalaman pada saat kita berhadapan dengan mereka. Mungkin Om ada doa-doa khusus mungkin supaya meluluhkan hati mereka mungkin. Nggak ada doa itu nggak ada yang khusus. Ya soalnya doa yang penting itu bukan doa yang khusus, tapi doa yang khusyuk. Soalnya ada yang menerima, ada juga yang menolak. Kadang-kala penolakannya pun harus ada yang menerima, harus ada yang menolak. Kalau semua menolak salah, kalau semua menerima juga salah. Nah, kalau semua menerima empek-empek 788, kasihanlah empek-empek yang lain. Harus ada. Nah, itu kalau kita buka ruang hikmah di dalam berpikir. Ya. Nah, sekarang kita harus simak bahasa kita tadi. Ingat, tujuan kita hidup adalah untuk ikhtiar, bukan berhasil atau tidak. Makanya Allah bocorkan sebuah falsafah di dalam Al-Quran yang berbunyi fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Artinya apa itu? Kalau Mas Rizal sudah ketemu kesulitan, berbahagialah. Berbahagialah. Kenapa? Karena tidak pernah kesulitan itu datang kalau tidak ada kemudahan datang bareng. Kan Allah sudah katakan itu. Sungguh barang datang kesulitan itu dengan kemudahan. Ini kalau saya lihat gambarnya ini ya, tidak pernah begini. Kalau begini berarti kesulitan dulu berkemudahan. Salah. Ya, dan itu 2 kali diulang. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sungguh kesulitan itu datang bareng dengan kemudahan. Kalau tidak percaya, mana analoginya Om? Saya kasih amplop sama Mas Fuad. Ya tak? Apakah ketika amplop saya serahkan uangnya tidak ikut masuk? Tidak mungkin dong, uangnya dalam amplop. Jadi kalau amplopnya saya serahkan, uangnya ada di dalamnya. Jadi Mas Fuad tidak usah fokus sama amplop. Mau amplopnya busuk, mau amplopnya warnanya pink, sementara Mas Fuad sukanya yang hitam. Mau amplopnya bundar, sementara Mas Fuad sukanya yang segi 4, pusing amat. Ridho saja dengan amplop, karena di dalam amplop ada uang 3 miliar. Ngapain kita pusing-pusing mikirin amplop? Ngapain pusing-pusing mikirin kesulitan? Pikirin saja ikhtiarnya, pasti banyak ilmu. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengatakan ada hambatan. Tidak pernah Allah membuat hambatan. Tidak ada yang berat. Karena Allah sudah katakan, tidak akan aku uji. Selain itu, di bawah daripada kemampuanmu. Allah katakan, aku tidak mengujimu yang melebihi kemampuanmu. Jadi, tidak ada yang bisa menghalangi empek-empek 788 itu.
Yang bisa menghalangi diri kita, mulut kita sendiri, mental kita sendiri. Sampai mental itulah yang tersemprot dan akhirnya masuk ke dalam penentu di retail-retail itu. Akhirnya dia bilang mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Berhentilah kita di situ. Mulailah kita berucap susah nih, berat. Kita akan melawan yang besar-besar. Oh no, no, no. Tugas Anda cuma satu. Ulang aja terus. Karena batu keras kayak apa, ditetesi air berulang-ulang, bolong juga. Bismillah. Tapi capek. Ingat. Rumus nomor keberapa itu tadi? Rumus keempat apa? Istiqomah. Kalau Mas Rizal berhenti, namanya istirahat. Sikat terus. Tapi jangan membenci. Jangan mempetak-petakkan manusia. Kadang-kadang proposal kita ketik sambil membayangkan muka busuknya orang. Ya. Walaupun mukanya busuk, kita ketik proposal itu, surat pengajuan. Bayangkan di situ, bayangkan di situ wajahnya orang itu tersenyum dan menerima. Apa kata Allah? Aku beserta prasangka hambaku. Ketik itu Mas Rizal. Prasangkakan dia terima. Kalau sampai gagal, jangan salahkan Allah, jangan salahkan orang itu, salahkan diri kita. Ya Allah, ampuni saya, berarti prasangkaku kepadamu belum maksimal. Sekarang aku ulang, aku tingkatkan prasangkaku. Maka Allah katakan, Rizal, kau sudah paham siapa aku, karena kau mulai mengenal siapa dirimu. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Selesai. Kenapa rupanya? Nikmatnya hidup kalau kita sudah bisnis dengan cara itu. Tidak ada. Itu Mas Ihsan pernah hancur bisnisnya itu di Makkah. Habis dia ditipu orang. Hampir tidak bisa pulang bawa jamaah. Tapi karena kebesaran hati, keyakinan, dia bisa rubah itu mekanisme yang ada di Arab Saudi. Dengan kekuatan pikirannya. Dia pulang. Dan sampai sekarang bisnisnya, ya itu juga. Itu wujud keistiqomahan. Jangan coba-coba berubah bisnis dari empek-empek ke yang lain. Jangankan empek-empeknya, 788-nya jangan pernah dirubah. Jangan sampai ini 787 atau 789. No, tetap 788. Jangan hubung-hubungkan dengan yang lain. Bismillah, sekali 788, terus-terusan 788. Begitu dong. Pasti bisa. Insya Allah. Insya Allah. Waktu kita masih ada, Mas Iksan? Sudah jam 10 sih Om. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya materi kita cukup panjang. Oleh karena itu muncul pertanyaan. Om Bagus, ini pertanyaan banyak. Bagaimana menyelesaikan? Saya punya jalan. Ini jalan Allah. Saya punya tawaran sama Anda, tapi saya tidak akan pernah berbisnis dengan format uang kepada Anda. Saya hanya menawarkan untuk menjawab pertanyaan Anda selama 3 tahun. Bagaimana caranya? Saya karena prihatin terhadap pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak yang harus saya jawab, maka saya sejak 2003 mendirikan sebuah sekolah. Dan sekolah ini khusus memberi motivasi kepada kita. Dan kita kalau sudah termotivasi, silakan Anda juga memotivasi orang. Silakan Anda bergabung di sekolah saya. Dengan masa belajar 3 tahun, tapi tidak dipungut biaya. Kuliah kita seminggu sekali, dengan SPP bagi yang muslim, sholat 5 waktu. Kalau Anda istri berbakti kepada suami, kalau Anda suami berbakti kepada istri, berbakti kepada orang tua, kepada mertua, kepada anak-anak, wabil khusus berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada syarat apapun. Yang penting satu, Anda mau kuliah dengan istiqomah, karena materi-materi seperti ini merupakan pembahasan kita sehari-hari di kampus itu. Sayangnya, kampus itu yang dibuka sekarang program yang sedang ada di Jakarta. Tapi bagi Anda yang di Tanjung Pinang, bisa merapat di kampus Tanjung Pinang. Bagi Anda yang ada di Batam, bisa merapat di Batam. Ya, bagi Anda yang ada di Jakarta, bisa merapat di Jakarta, dan seterusnya. Tapi khusus bagi Anda yang berada di Jakarta, saya mengundang Anda untuk mengikuti seminar saya yang akan diselenggarakan pada tanggal 4, di mana seminar ini adalah jalan masuk kepada kampus kita. Silakan
bisa hadir untuk bisa menghubungi admin daripada kegiatan kita hari ini. Dan izinkan saya juga mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Evapora yang sudah memberi ruang kepada saya untuk bisa bermanfaat malam hari ini, bisa bersilaturahmi kepada saudara-saudaraku semua dari seluruh Indonesia. Maafkan saya kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang cantik, kata orang. Ya, itulah kehilafan saya sebagai manusia. Karena kalau saya sempurna, saya tidak layak disebut manusia. Mungkin saya malaikat. Karena untuk memenuhi syarat menjadi manusia, saya harus punya kekurangan. Karena kata Rasul, bukanlah manusia kalau tidak punya kesalahan. Oleh karena itu, izinkan saya memohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Mas Ihsan. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Bagus atas materinya hari ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar langsung bersama Om Bagus di kelas Kahfi Leader ya Om ya. Jadi belajarnya selama 3 tahun, offline seminggu sekali ya. Kalau saya dulu di reguler belajarnya 6 tahun Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu silahkan ikuti seminarnya nanti tanggal 4 Desember ya, hari Minggu di Jakarta Selatan di Aula Masjid Baitur Rahman ya. Nanti Bapak Ibu silahkan registrasi. Tadi saya sudah sampaikan di kolom chat untuk informasi dan pendaftaran, atau nanti chat di tim Evapora ya. Terus nanti belajar tuh seminar seharian bersama Om Bagus. Lalu nanti ada tahapan untuk penerimaan mahasiswa barunya. Kita selama 3 tahun belajar gratis Bapak Ibu semua. Om Bagus mengajarkan seminggu sekali. Belajarnya malam hari ya. Belajarnya malam hari di kampus Bintaro, Jakarta Selatan. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak Om Bagus atas ilmu yang sudah dibagikan dan juga teman-teman yang sudah hadir. Tadi kurang lebih ada 600-an Om yang ikutan belajar. Semoga ini menjadi hidayah baru untuk kita menjalankan bisnis. Amin. Tadi yang Om sampaikan bahwa ujian untuk kita mungkin berbeda, tidak selalu sama dengan apa yang dialami oleh pebisnis lainnya, dan kita terus belajar hingga istiqomah dan bisa menyelesaikan itu semua. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.